Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi dengan saya, Hairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang bahaya menyontek. Kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas dari bahaya menyontek? Yuk kita simak penjelasan berikut. Enjoy for watching. Setiap orang ingin mendapatkan keberhasilan, seperti keberhasilan di dalam belajar. Untuk memperoleh keberhasilan tersebut, seseorang seringkali menggunakan cara-cara yang tidak jujur. Salah satunya dengan menyontek. Sebelumnya, kita cari tahu yuk apa sih itu menyontek? Menyontek merupakan suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan tugas dan ujian. Dalam menyontek, seseorang melakukan praktek kecurangan dengan bertanya, memberi informasi, atau membuat catatan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Keuntungan tersebut diperoleh tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kognitif, sehingga kecurangan tersebut dapat merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga dapat merugikan orang lain. Selanjutnya adalah penyebab dari perilaku menyontek. Yang pertama, tidak adanya motivasi berprestasi. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, maka akan terdorong untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan standar keunggulan. Sedangkan siswa dengan motivasi berprestasi yang rendah akan mengerjakan tugas dengan asal-asalan saja dan bahkan menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, serta ada kemungkinan siswa tersebut akan menyontek tugas temannya yang sudah selesai. Yang kedua, keinginan untuk mendapat nilai tinggi. Berdasarkan perspektif motivasi, beberapa siswa menyontek karena mereka sangat fokus pada nilai atau ranking di kelas. Yang lainnya menyontek karena mereka sangat takut pada kesan yang akan diberikan oleh teman sebaya mereka pada dirinya, yakni dianggap bodoh dan dijauhi. Hal inilah yang merupakan penyebab beberapa siswa terdorong untuk menyontek. Yang ketiga, membenarkan perilaku menyontek. Siswa menilai bahwa menyontek merupakan perilaku yang sudah biasa dan wajar dilakukan. Hal ini terjadi karena mereka melihat teman-teman yang menyontek tidak pernah mendapat hukuman. Menyontek juga dinilai sebagai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan dosa dan tidak melanggar kode etik. Yang keempat, keberanian menyontek. Seorang siswa yang sudah terbiasa menyontek, maka tidak akan ada lagi rasa takut untuk melakukannya. Mereka tidak takut apabila ketahuan menyontek oleh guru ataupun pengawas ujian. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk menyontek terbagi menjadi dua. Yang pertama, menyontek dengan usaha sendiri, seperti membuat catatan, membuka buku saat ujian, membuat coret-coretan di kertas kecil ataupun di lengan. Yang kedua, menyontek dengan kerjasama, seperti membuat kesepakatan terlebih dahulu atau membuat kode-kode tertentu dengan teman untuk saling menerima dan memberi jawaban. Dan sampailah kita pada pembahasan bahaya menyontek. Pertama, terbiasa berbohong. Menyontek merupakan termasuk perilaku berbohong baik pada diri sendiri maupun orang lain. Siswa yang sudah terbiasa menyontek akan terbiasa untuk berbohong, tidak hanya ketika ujian, namun juga dapat terbawa-bawa dalam kehidupan sehari-hari. Menyontek dapat mengikis pribadi jujur dalam diri seorang pelajar, dapat menghambat seorang pelajar mengoptimalkan kemampuannya dalam belajar dan memperoleh hasil belajar. Yang kedua, tidak menghargai proses belajar. Siswa yang hanya mengandalkan menyontek ketika ujian, di dalam belajar siswa tersebut hanya akan bermain-main saja, karena bagi mereka yang penting adalah hasil ujian tersebut, bukan dari proses belajarnya. Ketiga, terbiasa malas. Karena setiap ujian sudah terbiasa tidak belajar sebelum menempuh ujian, maka lama-kelamaan akan memunculkan perilaku malas belajar, malas berpikir, malas membaca, dan tidak suka meneliti. Keempat, selalu mengandalkan orang lain. Di dalam belajar, masalah ini dapat menimbulkan penurunan kemampuan peserta didik atau mahasiswa.
untuk mengerjakan tugas-tugasnya sehingga usaha belajarnya menjadi rendah. Siswa yang menyontek biasanya menggantungkan dirinya kepada orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan siswa tidak mau berusaha sendiri dan selalu mengandalkan orang lain dalam berbagai hal. Kelima, menciptakan generasi dengan pekerjaan yang tidak baik. Karena menyontek dapat mengikis kejujuran dan mendidik siswa untuk berbohong, serta hal tersebut sudah tertanam di dalam diri siswa, maka akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, seperti koruptor, penipu, plagiator, atau penjahat yang menghalalkan segala cara. Keenam, membodohi diri sendiri. Menyontek termasuk perilaku yang dapat membodohkan diri sendiri. Seorang siswa yang suka menyontek tidak akan memahami materi pelajaran, dan menyontek juga berarti berbohong tersebut akan membuat siswa membodohi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, rendahnya rasa percaya diri. Siswa yang menyontek ketika ujian biasanya tidak memiliki rasa percaya diri ketika menjawab soal-soal ujian, sehingga lebih memilih untuk menyontek. Karena terus-menerus menyontek, maka siswa tersebut semakin merasa bahwa dia tidak memiliki rasa percaya diri dalam ujian maupun tes yang lainnya. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja bahaya dari menyontek? Ternyata menyontek tidak hanya merugikan orang lain saja ya, tapi juga bagi diri sendiri. Semoga setelah menyaksikan video ini, kita semua selalu bertindak jujur dalam setiap pekerjaan, baik dalam mengerjakan tugas, ujian, atau berperilaku sehari-hari. Ingat, kesuksesan seseorang tidak hanya dilihat dari hasil yang didapatkan, tetapi juga proses bagaimana ia mencapainya. Dilihat dari usaha, etika, dan kemampuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Stay healthy, stay safety, and stay classy. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!